Salam jumpa Foxian seluruh Indonesia dimanapun berada. Senang sekali pada episode kedua, yaitu dengan tema politik kebangsaan dari perspektif milenial, yang saat ini ditemani oleh narasumber kita mewakili generasi milenial, cantik, segar, cerdas. Siapa lagi kalau bukan adik kita, Lydia Natalia Sartono. Saya panggil Lydia ya. Lydia, apa kabar? Baik, Kakak. Sehat ya? Sehat. Oke. Lydia, sesuai dengan judul tema, menurut Lydia kalau dilihat dari sisi milenial, dari Lydia pribadi ini, apa sih politik kebangsaan? Kalau saya lihat tentang politik kebangsaan, memang sebenarnya ini untuk diimplementasi politik itu biasanya nggak terlalu familiar. Tapi justru ini menjadi suatu cita-cita, apalagi di generasi milenial. Kalau ngomongin kebangsaan, artinya kita tidak lagi melihat sekat-sekat yang ada di internal kita sebagai warga negara Indonesia, karena kita tahu kemajemukan yang cukup signifikan dari berbagai latar. Nah, tetapi kalau tujuan berpolitik kebangsaan itu tentu untuk bisa mengakomodir semua kepentingan, begitu. Itu saya lihat begitu. Dalam sekali jawabannya ya, karena singkat dan dalam. Harus begitu, karena anak hari ini kita nggak bisa melihat hanya untuk kepentingan satu kelompok saja, gitu, tapi harus mampu melihat semua aspek. Ya, karena kalau kita lihat pada kondisi hari ini sangat welcome ya untuk kaum milenial terjun di dunia politik, apalagi politik praktis. Nah, terutama 10 tahun terakhir ini. Lydia, kalau saya lihat secara profesi sebagai dosen, dan ini yang menarik, perempuan tetapi pernah menjadi ketua presidium PMKRI. Itu PMKRI salah satu kekayaan gereja kita. Dan Lydia pernah menjadi ketua presidium. Tentunya itu banyak tantangan, tetapi juga ada peluang. Nah, apakah hari ini yang terjadi pada Lydia, terjun di dalam dunia politik, itu sudah mulai dirintis ketika menjadi ketua presidium PMKRI dahulu? Kalau keterlibatan di politik praktis sebenarnya kesadaran kita semua ya. Pasti semua teman-teman di generasi hari ini, apalagi dikatakan 10 tahun terakhir ini kan sangat terbuka. Bahkan kita bisa lihat keterlibatan milenial. Kalau terakhir pendapat saya ini diaminkan dengan penelitian CISS kemarin, bahwa milenial itu asik semua ikut terlibat di legislatif, tetapi nggak semua mau masuk partai. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa kamu nggak masuk partai? Jadi ini sesuatu yang edukasi yang menarik bagi kita, karena semua mau terlibat di di ruang-ruang publik secara sistemik, ya. Karena kalau hanya sekedar partai kan nanti ujung-ujung kita kayak hanya tim penggembira, kan gitu. Jadi ini kan praktis bagi teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena semua milenial hari ini, dan saya bersyukur bahkan untuk dinamika politik yang akan datang, suara milenial itu menentukan dari usia 17 sampai 39 itu hampir 60%. Dan ini saya mengajak semua teman-teman, ini pestanya kita untuk melawan keterbatasan kita untuk menginginkan suatu perubahan. Saya lihat beberapa indikator semua setuju kalau kita nggak mau bangsa kita ini selalu digerogotin oleh korupsi. Semua setuju kita bisa melakukan suatu perubahan. Tetapi kita untuk hari ini, kalau kita tidak di dalam sistem, justru kita terbatas. Ya mungkin bisa bicara, tapi nggak akan sampai pada sistem yang akan menentukan kebijakan tersebut. Nah, oleh sebab itu kalau ke saya, apakah itu sudah dirintis dari awal? Sebenarnya kepekaan dari sejak awal, tapi tidak diarahkan kepada suatu kepentingan politik praktis gitu. Karena pendidikan edukasi di tengah masyarakat ya, selama saya menjabat sebagai ketua PMKRI dulu, itu justru saya melihat banyak suara-suara positif yang menginginkan suatu perubahan bangsa. Tetapi saya sadar bahwa kalau kita tidak terlibat dalam sistem, ya kita akan seperti berkuar-kuar kosong, tidak ada yang mengakomodir. Dan itu membuat saya sebenarnya, kalau kita lihat ke pribadi kita hari ini kan, pilihannya saya menjadi di dunia profesional atau saya di dunia politik. Kan anak muda hari ini begitu. Kalau profesional artinya dia memikirkan dirinya sendiri tapi tetap berkarya, mungkin tidak semaksimal. Tapi kalau berpolitik adalah hampir dikatakan
70% untuk masyarakat, 30% untuk diri sendiri gitu. Jadi saya tentu semuanya teman-teman memilih kalau sudah berpolitik artinya ingin berkarya lebih banyak untuk masyarakat, begitu sih. Harapannya ketika nanti sudah duduk di kursi legislatif bisa mewujudkan, kalau tadi bisa dinyatakan itu sebuah mimpi, itu mimpi yang akan menjadi kenyataan ya. Mimpi untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk bangsa dan negara tentunya. Nah, kita coba tengok sebentar bahwa milenialis ini kita bicara tentang yang generasi ini ya gitu. Menjadi tokoh politik di Indonesia ini kan sudah cukup banyak. Betul, ya, betul. Sudah cukup banyak. Nah, menurut Lydia itu sudah sesuai nggak potret mereka saat ini ada? Sudah sesuai nggak dengan apa yang dibayangkan oleh millennials? Belum. Karena ya kita lihat potret hari ini bagi para tokoh-tokoh yang ya kalau secara misi kita semua dari dulu sepakat ya, visi dan misinya dalam membangun Indonesia itu lebih baik ke depan, saya setuju. Tapi indikatornya pada dasarnya implementasi dari indikator atau instrumen yang dilakukan mereka itu kadang banyak sekali menyimpang. Makanya kita lihat masalah-masalah hukum, apalagi sekarang kita dihadapkan dengan aturan perundang-undangan yang semakin hari semakin membuat kita tidak merasa bebas untuk menyampaikan suatu pendapat gitu. Jadi apakah itu sudah menggambarkan harapan? Ya, kalau visi misi saya setuju, banyak yang hal-hal baik, tapi implementasi terhadap instrumen yang sudah disiapkan itu jauh dari harapan. Jadi pertanyaan yang selanjutnya sebetulnya harapannya seperti apa yang akan yang diharapkan oleh millennials ini ketika terwakilkan oleh anggota dewan dari kelompok usia millennials, itu harapannya apa? Kita sih dari dulu menginginkan bahwa kerjakan dengan baik lah segala visi misi kebangsaan yang begitu disiapkan, yang tidak waktu yang singkat gitu. Apalagi kita lihat para tokoh-tokoh ini kan selalu mengingatkan sejarah bangsa, ya kan, membangun bangsa menjadi lebih baik sekarang, itu kan nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kita berharap transparan, benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, jangan hanya kepentingan kelompok dan golongan saja. Itu saya yakin kalau teman-teman semuanya bersatu dan untuk memilih para wakilnya di tingkat legislatif dan eksekutif dengan jujur ya, dengan apa adanya, bukan karena ada apanya, saya yakin cita-cita bersama ini para milenial bisa tercapai. Itu aja sih. Tadi menarik ketika ada disebut transparan, gitu ya. Bagaimana peran transparansi karena revolusi informasi? Sekarang ini kan kita kalau bicara tentang informasi, terus digital, yang sangat erat hubungannya dengan millennials. Nah, di semua aspek itu apa yang akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi politik ini berdinamika seperti hari ini? Kalau kita lihat kan dinamika politiknya panas ini ya, perang medsos, digital dan lain sebagainya. Nah, transparansinya itu apakah betul dilihat dari bentuk informasi yang disajikan di medsos, baik itu sekarang kita sudah tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi Lydia melihatnya apakah itu menjadi sesuatu yang perlu juga diperjuangkan atau tetap dilakukan, atau kalaupun mau melakukan harus seperti apa? Sebenarnya ya, sebagai bentuk transparansi. Ya, sebenarnya hari ini kita justru dengan adanya digital yang sangat maju dan lebih praktis kita manfaatkan, cara pengambilan keputusan itu nggak mesti harus semua dipikirkan oleh beberapa pihak. Dengan adanya penelitian, survei, itu salah satu bentuk untuk menentukan bahwa transparansi proses pengambilan keputusan itu bisa diambil salah satu dengan survei itu dulu gitu kan. Tapi kemudian boleh dibawa ke meja sidang. Mungkin ya apa yang dilakukan oleh para pengambil keputusan itu kadang-kadang kan tiba-tiba kok ada keputusan begini gitu kan. Memang sih diinformasikan, kita percaya itu selalu setelah putus diinformasikan, tapi prosesnya, nah sekarang tiba-tiba itu keputusan sudah ada, diumumkan dan sudah diketuk palu, terus tiba-tiba kita kok jadi seperti ini, silahkan kalian lakukan di judicial review dan itu kan diselesaikan di sana, kan lama lagi prosesnya. Sementara jadi seperti mundur gitu ya. Kalau saya pikir bisa lebih efektif. Kita
anak muda hari ini ya kita tahu dengan usia yang sangat produktif, tentu kita semua bisa memikirkan semua hal. Ya selain kalau di usia yang ya kita kalau sudah tidak produktif kan lain lagi ceritanya gitu. Tapi hari ini kan kita semua penentu kehidupan ke depan adalah generasi milenial ini gitu. Jadi transparansi, konsisten terhadap komitmen yang sudah dibangun, yaitu harus dilakukan secara nyata gitu. Ya, tadi kan sempat tuh di depan tadi disebut bahwa generasi milenial ini 70%. 60% ya, 60%. Nah, otomatis ini kan menjadi lebih banyak ya. Nah, apakah secara otomatis pula kemudian tanggung jawab karakter politik Indonesia ini ke depannya ini, apakah menjadi tanggung jawab dari yang 60% ini? Tentu ya. Iya. Kemudian akan diapakan ini yang 40%? Nah, kalau di sisa 40% saya pikir ini adalah kekayaan kita gitu. Kekayaan, referensi yang paling berharga bagi kita sebagai generasi milenial ini, yang 60% ini, untuk melihat. Jadi bisa mengevaluasi mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang harus kita jadikan sebagai referensi untuk mengarahkan ke Indonesia yang lebih baik. Gitu. Jadi 40% ini kita yakin ini adalah catatan atau referensi yang paling kuat. Ya, jadi itu karena mereka lebih berpengalaman, ada nilai-nilainya juga. Jadi bukan berarti nggak bagus. Justru itu kita bersyukur ternyata masih ada 40% yang menjadi panutan yang ke arah yang positif, itu yang paling penting. Iya. Karena kenapa tadi saya sampaikan ada perbandingan itu 60 dan 40. Kadang-kadang alasan dari generasi milenial selalu beralasannya begini. Senioritas tidak mau mengalah, senioritas tidak mau memberi ruang. Kadang itu seperti dijadikan alasan gitu ya. Tapi kalau melihat semangat dari Lydia, saya melihat Lydia perwakilan dari generasi milenial yang tidak memandang bahwa 40% ini penghambat, tetapi nilai-nilai yang bisa diserap untuk di kemudian hari itu diambil dari yang 40% itu ya, dan luar biasa. Nah, Lydia, ini sudah bagian Lydia sekarang untuk bercerita bagaimana merintis perjalanan untuk sampai pada hari ini. Kalau saya boleh bocorkan, menjadi salah satu anggota dewan ya. Masih nunggu waktu. Masih nunggu waktu, kita doakan. Saya punya keyakinan itu ada. Tetapi kalaupun itu nanti waktunya entah kapan, tapi ini menjadi cerita yang menarik gitu ya. Seorang perempuan pula, milenial, dan sampai pada hari ini. Tentunya bukan hanya saya, kita semua ingin mendengar, dan pastinya cerita dari Lydia akan memberi motivasi untuk pemirsa Voxian. Iya. Sebenarnya masih proses, tapi saya melihat proses ini ya bukti nyata dari sebuah proses yang apa adanya. Karena kita tahu bahwa dalam keterlibatan kita dalam dunia politik praktis ya, karena kalau ini kan yang praktis, pengambilan kebijakan yang langsung, itu pasti semua orang bilang biayanya mahal ya kan, dan lain sebagainya, harus dari terah keluarga berpolitik. Nah, kalau saya sendiri sih bukan terah keluarga politik, karena keluarga saya pendidik semua. Jadi nggak ada kaitannya dengan dunia politik praktis. Tapi apa yang saya niatkan untuk terlibat mau ikut terjun langsung ke politik praktis adalah ya tanggung jawab saya setelah saya tidak lagi di PMKRI dulu, melihat bahwa saya nggak bisa berhenti di sini. Ya, karena masih banyak orang yang memerlukan karya-karya sekecil apapun dari kita. Kalau besar kan kita mungkin pasti ada punya keterbatasan, apalagi kita masih milenial, produktifnya tinggi, tetapi referensinya yang seperti ini masih rendah sekali.